Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang teman-teman, sahabat-sahabat kuping dalam dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan rizki berlimpah barokah, bisa buat pergi ke Mekah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman, aku mau sedikit ngasih tips ke teman-teman yang pengen budidaya ikan. Itu kita harus bisa mengolah airnya dulu teman-teman. Nih, jadi aku mau sedikit nerangin cara mengolah air buat ikan-ikan kita dan supaya ikan-ikan kita itu sehat. Nah, aku mau sedikit ngasih tips nih ke teman-teman. Soalnya kalau kita pengen belajar belajar perikanan, dunia perikanan, kita harus bisa mengolah air, teman-teman. Kita harus paham cara buat air buat ikan itu, teman-teman, supaya ikan-ikannya tuh sehat-sehat semua. Cara buat air sama kayak di dalam pertanian. Di dalam pertanian itu sebelum teman-teman belajar nanam, teman-teman ya harus belajar tanah dulu, belajar ilmu tanah. Jadi di ikan itu kita juga harus belajar ilmu ikan, teman-teman. Nah, jadi di sini ada satu contoh kolam baru yang mana itu buat ikan pelapis kita nanti. Ini nanti yang pertama teman-teman lakuin, kalau air teman-teman itu dari air sumur, itu teman-teman harus endepin minimal selama 24 jam. Semakin lama endapan air itu semakin bagus buat ikan. Jadi ikan nanti sekali masuk, kira-kira itu udah siap mana, dia bakal beranak di situ. Soalnya dia nyaman, teman-teman. Nah, contoh lain lagi, kenapa di sini ada enceng gondok? Katanya teman-teman, enceng gondok itu kalau buat pH air bisa buat ikan keracunan. Alah, nggak usah ngandel, teman-teman. Enceng gondok itu sendiri fungsinya ya sebagai iup-iupan yang pertama, terus yang kedua buat apa ya namanya, ya banyak lah. Coba aja teman-teman cari di Google, dan aku juga nggak terlalu paham ya, tapi pokoknya intinya dari enceng gondok ini banyak. Bisa buat pakan juga ini enceng gondok ini, pakan ikan nih, pakan ayam juga bisa. Nah, di sini kan ada daun pisang nih. Apa fungsi daun pisang dari kolam ini sendiri? Loh, kok daun pisangnya biasanya basah? Biasanya yang kering-kering, Bang. Kok ini yang basah sampean? Oh, jadi fungsinya yang basah itu sendiri yang pertama supaya awet, teman-teman. Ini udah sekitar 2 mingguan dan ini masih hijau. Ini yang di sini udah sekitar 4 mingguan, udah 1 bulanan, dan ini juga masih hijau. Kalau semisal kita kasih yang warnanya coklat, yang coklat kering-kering kayak gitu, itu malah bakal ngotorin air, teman-teman. Airnya nanti berubah jadi warnanya merah. Kalau dia gini, ini kan fungsinya cuma buat iup-iupan sama penurun apa ya jenenge, panas, lembab segala macam. Panas ya, kepanasan air itu, supaya air itu tetap stabil kualitasnya dan nggak rusak, teman-teman. Ikannya kalau sehat-sehat gini, dia beranak tuh beral, teman-teman. Kalau pengen lihat anaknya di ujung sana, di sana tuh, tapi aku lagi males ke sana. Nah, ini nanti teman-teman biarin aja selama minimal 24 jam. 24 jam nanti baru teman-teman masukin ikan-ikannya. Nah, tambahan lagi nih, kan sekarang lagi musimnya kayak gini nih, panas terus hujan terus. Fungsi paranet ini sendiri buat menahan sinar matahari itu biar nggak langsung jatuh ke kolam, teman-teman. Kalau langsung jatuh ke kolam ini kayak digodok, panas dia. Jadi adanya paranet ini sendiri itu panas kena sini tuh, kena sini bawah ini panggah kena cahayanya, tapi nggak dapat panasnya. Jadi panasnya itu ke sini ditampung sama anak-anak ini, sama paranet ini sendiri. Paranet ini sendiri harganya sekitar 10-12 ribu per meter, dan itu bukaan 3 meter, teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh 3 meter berarti ya sekitar 30 ribuan. Ya kan, ini sekitar 30 ribu segini nih. Lumayan gede lah. Ya kalau teman-teman nggak punya modal ya sedikit-sedikit dulu gitu. Nah, untuk masa pergantian air itu gimana, Bang? Masa pergantian air itu kalau udah kayak gini, teman-teman. Ini kan airnya kayak amoniaknya tuh naik semua tuh. Kayak gini. Ini udah wayahnya ganti sebenarnya, tapi karena airnya lagi tak pakai, ya kemungkinan ini gantinya besok.
besok ini kita ganti. Dan pokoknya teman-teman ciri-cirinya lihat kalau kira-kira dia tuh butek, apa ya namanya, banyak kayak kotoran-kotoran ngambang-ngambang kayak telek-telek gitu, langsung ganti aja daripada ikannya pada mati. Kalau aku biasanya seminggu sekali ganti. Tapi kalau yang di sini ini mau sampai berbulan-bulan nggak ganti, soalnya bersih teman-teman. Tuh, ini salahnya waktu itu nggak pakai pembuangan kita. Kalau ibarat kita pakai pembuangan pasti yuk bakal gonta-ganti terus. Tapi ya udahlah, udah terlanjur jadi, dan mau gimana lagi tuh, udah terlanjur. Jadi ya pelan-pelan kita progres, apa ya jenengnya, pelan-pelan kita olah supaya ini lebih berkembang lagi. Ini pertama yang teman-teman tahu videonya paling cuman di situ itu cuman 3 kolam, 1 2 3 sama situ 4 kolam cuman. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa beli ini buat kolam. Ya pelan-pelan lah, namanya berangkang teman-teman. Kita modal cuman 25.000 waktu itu. Kita modal 25.000, modal nekat nembusin pasar, dan ternyata pasar mau nerima. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih jualan di sana. Dan kita ya terus belajar budidaya ikan ini. Setahun 2 tahun itu kurang, kalau bisa ya 10 tahunan itu. Semakin mateng semakin jos pokoknya. Oke, mungkin cukup sekian ya, sedikit pembahasan tadi tentang cara pengaturan pH air, cara pengolahan air untuk ikan. Jadi jangan langsung dipakai air itu. Kalau teman-teman pakai pakai tower itu, nah itu nggak apa-apa, langsung dimasukin. Tapi lebih baik diendapin dulu walaupun pakai kempu, soalnya di situ juga oksigen kurang. Sama kalau pengen masukin ikan itu yang waktu-waktunya nggak sembarangan teman-teman, nggak siang hari kayak gini. Siang hari kayak gini kalau teman-teman serokin di kolam, ikannya stres, biasanya ada yang mati juga teman-teman. Jadi waktu-waktu yang pas itu waktu setiap pagi itu dari jam 5 subuh itu udah pagi itu bagus itu, 5 subuh sampai jam 7-8an. 8 itu udah mentok. Kalau udah ke atas mending gak usah, soalnya resikonya gede. Dan kita kan nyari resiko-resiko yang sekiranya nggak terlalu besar juga kan ya, soalnya kita mau untungnya bukan mau ruginya, soalnya kita usaha tuh. Nah jadi pagi sama sore itu masuk dari jam 4, jam 5, jam 6. Malam nggak apa-apa, soalnya nggak panas teman-teman. Kalau siang kayak gini habis zuhur terus ya jam 9, jam 10, jam 11 itu udah panas, udah nyekrak. Jadi bahaya buat ikan itu sendiri. Jadi stres, terus kadang nggak mau makan, terus ya langsung gelempang ada. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, sampai berjumpa di lain waktu. Bye bye.